Al Muslimun TV. Yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Nanda Mirdad yang telah hadir di hadapan kita, dan juga penceramah adalah Ustadz M. Thohir, dan kemudian yang akan bertindak sebagai pembaca doa adalah Ustadz Tommy. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatu iman, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia, dan terutama mudah-mudahan kita masih diberikan kondisi keimanan kita yang sedang di puncak, yang hingga dengannya Allah memudahkan langkah kita untuk menuju rumah Allah ini, Masjid Al-Muslimun ini, dalam keadaan sejahtera, sehat walafiat. Masyiral muslimin, saudara-saudaraku ikhwatul iman, tadi kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban atau ketaatan utama kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan nanti kita lanjutkan sebentar lagi dengan sholat tarawih dan sholat witir yang merupakan bagian dari qiyamul lail kita di bulan Ramadan ini. Sebelum ini saya ingin mengajak dulu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, terutama terkait dengan ayat-ayat berkenaan dengan syariat puasa Ramadan kita, dan nanti beberapa hadis yang terkait dengannya. Hal ini penting buat kita semua karena terutama untuk ibadah mahdoh, terutama salah satunya adalah puasa, itu akan dapat kita laksanakan dengan baik, dengan sempurna apabila kita memahami dan melaksanakan ilmunya. Al-ilmu qablal amal. Ilmu didahulukan sebelum kita beramal. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, dikhawatirkan amal kita tidak terarah, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dan tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa. Baik, dalam waktu mungkin 10 menit lebih kurang, kita kaji surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187. Sebenarnya seluruhnya adalah 5 ayat itu, tetapi mungkin nanti beberapa ayat utama yang kita akan kaji. Baik, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat 183 ini adalah motivasi utama kita dalam melaksanakan puasa Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ini kita siang hari berpuasa Ramadan, kemudian di malam harinya mendirikan qiyamul lail yang khusus Ramadan ini disebut adalah sholat tarawih. Sedangkan kalau di luar Ramadan kita sebut dengan sholat tahajud. Serta witir. Witir ada di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam ayat 183 ini ada dua terminologi utama. Yaitu Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Di ujungnya la'allakum tattaqun. Ini mencerminkan bahwa yang dipanggil untuk beribadah saum Ramadan ini adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Ini adalah panggilan khusus. Dalam ayat-ayat Allah di Al-Quran, ada kalanya Allah memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ada kalanya ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu sifatnya umum, semua manusia diseru. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah orang-orang khusus saja, orang-orang VIP saja, yaitu orang-orang yang terkategori beriman kepada Allah. Untuk kemudian di ujung ayat itu dimotivasi agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi puasa Ramadan ini adalah untuk meningkatkan kualitas seorang hamba dari seorang mukmin atau mukminah menjadi seorang muttaqin. Apakah ada perbedaan antara dua makna dari mukmin dan muttaqin? Ya, ada perbedaan. Di banyak ayat Allah memberikan gambaran tentang apa itu mukmin, apa itu muttaqin. Baik, kita ambil beberapa contoh ayat. Untuk mukmin atau orang-orang beriman, definisinya atau variabel-variabelnya ada beberapa, kita ambil 3 saja. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ila akhir ayat. Nah, di sini Allah menyampaikan satu petunjuknya, yaitu Allah berfirman, berbahagialah orang-orang yang beriman. Mengapa orang beriman disebut berbahagia? Nanti di ujung ayat ke-10-nya disebutkan bahwa orang beriman akan mendapatkan surga Firdaus. Tetapi ciri-cirinya ada di ayat kedua, ketiga, keempat sampai dengan ayat ke-7. Kita ambil 3 saja. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Ciri pertama mukmin adalah salatnya khusyuk. Khusyuk adalah sinkronisasi antara lisan kita membaca takbir, membaca zikir-zikir kita dalam salat, membaca Al-Fatihah kita, kemudian dengan hati kita dan pikiran kita memahami makna yang kita baca. Fokus gerakan kita dengan tenang dan tumaknina, itulah orang yang melakukan salatnya secara khusyuk. Kemudian yang kedua, allazina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menghindarkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Seorang yang beriman, lisannya hanya melahirkan kata-kata yang bernas, kata-kata yang bermanfaat, baik buat dirinya maupun orang lain. Dia tidak mau mengeluarkan kata-kata yang kotor, apalagi menggibah orang atau memfitnah orang, terlebih-lebih lagi mengadu domba dan sejenisnya. Tidak mau. Orang beriman menghindari hal-hal seperti itu. Orang beriman juga
yaitu sikapnya sehari-hari menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sosialnya. Dia hanya fokus pada perbuatan-perbuatan atau tingkah laku atau aktivitas yang memberi manfaat buat dirinya dan lingkungannya. Itu ciri orang beriman yang kedua. Yang ketiga adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakatnya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan zakat, ini sedikit saya ulas. Zakat, infak, sedekah di dalam Al-Qur'an disebut dengan terminologi yang sama, yaitu sedekah. Contohnya adalah di Quran surat Al-Mu'minun, surat At-Taubah misalnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal yata wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya. Allah menyebut innamas shadaqah, tetapi mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah zakat. Jadi zakat adalah sedekah wajib maksudnya. Sedangkan sedekah yang sifatnya umum antara lain kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah 177 yang tadi sempat Imam bacakan di rakaat kedua. Itu sedekah secara umum. Intinya sedekah adalah mengeluarkan semua yang rezeki Allah berikan kepada kita, baik berupa harta, ilmu, tenaga, dan seterusnya, itu adalah sedekah. Tetapi khusus untuk mengeluarkan dalam bentuk harta dengan batasan tertentu, itu dalam terminologi fikih disebut dengan zakat. Jadi zakat adalah sedekah yang paling minimalis dikeluarkan oleh seorang hamba yang mendapatkan rezeki mal dalam jumlah yang mencukupi. Itu 3 ciri. Nah, orang-orang dengan ciri yang seperti ini diperintahkan untuk berpuasa. Dan Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kami wajibkan juga untuk orang-orang terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini memang tercermin bahwa orang-orang umat sebelum kita pun, yaitu umat Bani Israel, itu diwajibkan juga berpuasa. Hanya teknisnya mungkin berbeda dengan teknis syariat kita dalam berpuasa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, la'allakum tattaqun, apa itu orang yang bertakwa? Siapa maksudnya? Kita ambil salah satu yang cukup tegas dan jelas memberikan gambaran orang yang bertakwa adalah selain di Quran surat Al-Baqarah 1-5 yang tadi juga sempat Imam bacakan, ada satu lagi yaitu Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah, berlomba-lombalah dalam mencari ampunan Allah. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Kita diberikan privilege oleh Allah, kesempatan seluas-luasnya untuk mencari ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surganya yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu 134-nya orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Itu ciri orang bertakwa. Kalau menginfakkan di kala lapang mungkin semua orang mampu, tetapi menginfakkan hartanya meski dalam kondisi sempit, itu ciri orang bertakwa. Kemudian mampu menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang yang berbuat salah minta maaf, kita sudah memaafkan, itu ciri orang bertakwa. Ya, kita mungkin nunggu orang minta maaf baru kita maafkan. Kadang-kadang malah tidak dimaafkan, malah ada juga yang begitu. Maka itu bukan kategori, bukan ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang sebelum orang lain minta maaf. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita laksanakan puasa Ramadan kita sesempurna mungkin agar nanti di bagian akhir dari Ramadan kita mendapatkan kondisi sebagai orang yang bertakwa.
Mudah-mudahan ini menjadi cerminan, menjadi masukan, menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua untuk menyempurnakan amal ibadah Ramadan kita. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.